wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oom, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sepertinya ada yang mau diungkapkan nih, Bu Oom. Iya Bu Susi, kemarin kan pas waktu di observasi Bu Susi, saya ingin merefleksikan diri, apakah dalam pengajaran saya ini perlu ada yang dibenahi atau ditambahkan gitu, supaya saya nanti mengajarnya lebih baik lagi. Soalnya saya merasa kemarin waktu observasi itu masih banyak kekurangan Bu, banyak ada yang kelupaan juga. Sebenarnya sih saya lakukan, cuma pas karena waktu di observasi saya ada lupa, jadi mungkin saya grogi atau gimana gitu ya Bu, jadi saya masih banyak kekurangan. Waktu itu saya lupa menanyakan kehadiran anak-anak, atau kalau saya serius banget atau gimana Bu, biar jangan serius banget, saya fokus ngajarnya gitu. Jadi memang perlahan-lahan biar step demi step itu berjalan gitu. Berarti apakah itu salah satu tujuannya Bu Oom menemui saya hari ini? Oh iya betul. Jadi saya ingin menanyakan atau merefleksikan saya gitu, apakah saya apa yang perlu saya benahi gitu, apa yang harus saya kembangkan lagi gitu. Memang sih di dalam observasi kemarin saya itu ada kekurangan antara tadi udah saya sebutkan tentang itu absensi. Terus di dalam penilaian juga Bu, kadang saya tuh kalau penilaian suka lupa karena mungkin fokus sama anak-anak, agar anak-anak yang lain pun kondusif gitu, saya fokus ke yang di depan yang presentasi, sehingga saya lupa untuk penilaiannya gitu. Jadi mungkin ingin saya tahu posisi gitu, agar bagaimana caranya biar itu step demi step by step semua pembelajaran bisa saya lakukan di dalam pembelajaran itu. Sekali ya Bu Oom, saat observasi kemarin, kira-kira nih Bu Oom, menurut Bu Oom sendiri, kan tadi kan adanya lupa tentang kehadiran, adanya lupa tentang penilaian presentasi di kelas atau diskusi di kelas, dan yang satu adalah mungkin lupa dalam refleksi di kelas juga. Kira-kira menurut Bu Oom nih, kedepannya Bu Oom harus bagaimana supaya tidak kelupaan tersebut? Iya sih, sebenarnya saya memang kurang persiapan. Sebenarnya sih udah persiapan Bu. Mungkin terkadang waktu observasi kemarin ada anak yang memang harus dikondisikan agar mereka yang memperhatikan yang presentasi itu benar-benar memperhatikan yang presentasi. Jadi mungkin saya itulah berbagi-bagi gitu ini saya. Berarti antara fokus, antara harus bisa mengkondisikan ke anak. Betul. Iya. Kelupaan. Iya betul. Baik Bu Oom, untuk selanjutnya nih Bu, kedepannya rencana tindak lanjut kedepannya Bu Oom itu harus bagaimana, dan apa yang akan dilakukan rencana tindak lanjutnya, dan misalnya kan di hari apa gitu atau minggu keberapa rencana tindak lanjutnya? Sebenarnya sih waktu observasi kemarin memang kesalahan-kesalahan saya insya Allah bisa saya perbaiki ya Bu. Kedepannya saya memang semuanya harus dipersiapkan lebih matang lagi, supaya semua ada pembelajaran inti, pembukaan, refleksi, penutup juga disampaikan semua ke anak. Nanti saya mungkin lebih prepare lagi Bu, kan insya Allah selanjutnya saya lebih prepare lagi, lebih mempersiapkan lebih banyak lagi apa yang harus saya lakukan di kelas. Nanti untuk kedepannya Bu, rencana tindak lanjutnya kira-kira hari apa Bu? Mungkin insya Allah 1 mingguan lagi lah, nanti dari 1 minggu ke depan ya. Itu rencananya di kelas berapa Bu? Nanti di kelas 2 lagi aja, kelas 2 lagi ya. Semoga nanti kedepannya anak-anak lebih bersemangat ya Bu ya. Terus kedepannya perencanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar
penilaian saat diskusi atau presentasi. Baik Bu Oom, alhamdulillah ya, kegiatan apa namanya observasi kemarin sudah dilakukan. Kira-kira nih Bu, seandainya dikasih nilai 1 sampai dengan 10, Ibu ada di peringkat keberapa observasi kemarin? Kalau saya menilai saya gimana ya Bu, karena ini berapa ya Bu? 70 aja deh Bu. Cukup ya Bu, berarti ya, alhamdulillah ya, sesuai kriteria. Iya. Baik Bu, adakah di sana waktu melakukan observasi, adakah misalnya siswa yang kurang fokus atau yang jalan-jalan aja? Oh, ada Bu, pasti ada. Ya Bu, memang gaya belajar anak kan berbeda-beda tuh Bu, jadi mereka nggak bisa harus duduk diam, atau mungkin mereka bisa menangkap pembelajaran dengan cara dia hanya mendengarkan sambil gimana tapi dia paham, itu ada misalnya. Jadi setiap pembelajaran anak yang seperti itu ada, tapi saya nanti mengarahkan agar anak itu tetap fokus walaupun mereka gaya belajarnya berbeda-beda. Berarti apakah Bu merencanakan untuk penilaian diagnostik terlebih dahulu sesuai dengan apa namanya gaya belajar siswa? Iya, sebenarnya harus ada penilaian seperti itu dulu biar saya lebih mempersiapkan lagi dalam anak mana yang harus dinilai bagaimana dan seperti apa. Itu biasanya dari kriteria anak-anak yang berbeda itu apa aja Bu, dari penilaian estetika, audio, visual? Jadi kebanyakan anak-anak di kelas itu memang mereka senangnya gaya belajarnya audio visual. Jadi mereka dengan audio visual dia bisa melihat dan mendengar, dia juga nanti bisa eksplor apa yang anak miliki. Jadi saya hanya ini aja mengembangkan apa yang diinginkan anak. Jadi aku berpusat pada anak ini. Berarti pembelajaran yang berpusat pada anak ya? Nah Bu Oom, kira-kira nih waktu observasi apa namanya pembelajaran, model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, model pembelajaran? Ya tadi saya udah bilang tuh model pembelajarannya itu audio visual. Dengan kemarin saya menerangkan tentang bangun datar, memulai dan menyusun. Saya bawa kertas origami, jadi anak-anak bisa dari persegi itu bisa memulai dari, bisa diurai lagi dari bentuk persegi, bisa diurai lagi menjadi 2 segitiga, atau dari persegi bisa diurai menjadi 2 persegi panjang. Jadi anak-anak bebas apa yang ingin dia urai dari bentuk persegi. Berarti dengan menggunakan PBL ya Bu ya? Iya. Kemudian basic learning, Iya. itu anak-anak dapat memecahkan Betul. masalahnya sendiri ya dengan berdiskusi. Iya, betul. Jadi saya tidak mengarahkan harus seperti ini, enggak, tapi mereka yang menggali keinginan mereka sendiri, apa yang ingin dia bentuk dari bangun datar. Alhamdulillah ya Bu, ternyata tindak lanjut tadi sudah, dan refleksi ke depannya Bu Oom hari ini sudah ditemukan gitu ya. Dengan adanya pasca observasi, kita itu akan bisa apa namanya menilai diri sendiri atas apa sih sebenarnya untuk ke depan tindak lanjut yang harus diperbaiki, bagaimana ke depannya agar pembelajaran di kelas lebih tercapai dengan maksimal, tujuan pembelajaran juga lebih tercapai dengan maksimal, dan tentunya akan membawa dampak yang positif bagi peserta didik kita, yaitu khususnya kelas 2A dan kelas 2B. Baik Bu, kira-kira nih Bu Oom, refleksi pasca observasi dengan saya hari ini bagaimana, menyenangkankah atau bagaimana perasaannya? Ya, dengan refleksi ini saya sangat bermanfaat Bu. Jadi saya lebih ke depannya itu lebih tahu lagi, lebih mempersiapkan diri apa yang harus dipersiapkan dalam hal
mengajarnya sangat bermanfaat sekali Bu. Jadi yang saya tidak tahu menjadi saya tahu, oh harus seperti ini gitu. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah, Iya. kalau bermanfaat buat Ibu Om, dan ini juga adalah pengalaman sangat terbesar buat diri saya, sehingga bisa memberikan nilai positif kepada rekan sejawat saya, yaitu Bu Om yang selalu memberikan dukungan baik moral, material, dan dukungan bisa tercapainya pelaksanaan dari mulai observasi dan pasca observasi saat ini. Terima kasih Bu Om untuk waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat buat Bu Om dan buat saya. Dan kedepannya pembelajaran yang sangat efektif dan membawa dampak besar bagi peserta didik kelas 2 khususnya dan pada umumnya untuk epidemiologi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.